18 Juli 2026, langit di atas kota Tambov di Rusia yang terletak sekitar 475 km tenggara Moskow dipenuhi dengan suara khas drone Ukraina. Lebih ke utara dan jauh lebih dekat ke ibu kota, di kota Elektrostal, skenario serupa terjadi saat kendaraan udara tak berawak memasuki wilayah udara kota tersebut. Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, banyak kendaraan udara tak berawak Ukraina yang memasuki kota-kota Rusia seperti ini. Biasanya mereka memburu kilang minyak, fasilitas penyimpanan bahan bakar, dan bagian berharga lain dari infrastruktur energi Kremlin. Namun, drone-drone ini mengincar sasaran yang sangat berbeda. Mereka tidak mencari depot bahan bakar. Mereka juga tidak menuju fasilitas militer tradisional seperti pabrik produksi drone atau gudang amunisi. Sebaliknya, mereka akan menyerang Rusia di tempat yang paling tidak diduga, membuka front baru, dan menciptakan gelombang kekacauan baru yang harus dihadapi Kremlin. Karena drone-drone ini sekarang hanya beberapa detik lagi untuk menyerang gudang-gudang perusahaan retail online terbesar Rusia yang disebut Amazonnya Rusia, Wildberries. Mudah untuk memahami mengapa Ukraina ingin meledakkan pabrik-pabrik rudal atau meluncurkan drone dan misilnya ke kilang-kilang minyak Rusia. Karena hal ini secara langsung memengaruhi kemampuan Kremlin untuk menopang mesin perangnya dan mempertahankan konflik dengan cara yang sangat jelas. Lebih sedikit drone dan rudal yang diproduksi berarti lebih sedikit amunisi yang bisa diluncurkan ke kota-kota dan permukiman Ukraina. Semakin banyak kilang minyak yang terbakar, berarti semakin sedikit uang yang masuk ke kas Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun agak sulit untuk melihat alasan mengapa pasukan Kiev ingin menargetkan sebuah pasar daring besar yang menjual barang-barang konsumen sehari-hari seperti pakaian, kosmetik, buku, dan hadiah. Namun Wildberries memainkan peran diam-diam namun signifikan dalam perang ini. Didirikan pada tahun 2004 dan berbasis di Moskow, Wildberries adalah perusahaan e-commerce terbesar di Rusia. Wildberries menarik jutaan pengguna setiap hari, memproses ratusan ribu pesanan harian, dan menghasilkan miliaran dolar dalam penjualan tahunan. Wildberries tidak hanya melayani Rusia, tetapi juga banyak bekas Republik Soviet lainnya seperti Armenia, Tajikistan, Belarus, Georgia, dan Uzbekistan. Sekitar setengah dari seluruh penjualan online di Rusia terjadi di Wildberries. Wildberries adalah nama yang sangat dikenal, sebuah platform yang selalu menjadi pilihan masyarakat Rusia ketika mereka ingin membeli sesuatu dengan cepat dan mudah secara online, baik itu pakaian baru, peralatan rumah tangga, atau perangkat elektronik. Dan seperti Amazon di Amerika Serikat dan berbagai belahan dunia lainnya, Wildberries tidak hanya menjual produk-produk milik mereka sendiri. Faktanya, sebagian besar bisnis Wildberries dijalankan melalui merek dan penjual lain yang memasarkan barang mereka di platform tersebut dan mengandalkannya untuk terhubung dengan jutaan konsumen di seluruh wilayah Rusia yang luas. Sekilas, perusahaan ini tidak tampak seperti target militer yang jelas. Coba jelajahi beranda Wildberries misalnya, dan Anda mungkin akan melihat iklan serta daftar produk seperti perlengkapan sekolah, gaun wanita, dan produk bayi. Namun jika Anda menelusuri lebih dalam, tanda-tanda peringatan mulai muncul. Karena platform ini tidak hanya menjual produk konsumen yang tidak berbahaya, tetapi juga menjual barang-barang dengan kegunaan militer yang jelas. Barang-barang seperti rompi anti peluru, pelindung tubuh, helm, peralatan radio, kabel serat optik, dan komponen drone. Jadi, meskipun Wildberries telah berusaha menutupi keterlibatannya dengan perang dengan menyatakan dalam dokumen kebijakannya bahwa mereka menolak menjual senjata kelas militer, pada kenyataannya mereka tetap berperan aktif dalam konflik tersebut. Karena bukan hanya warga Rusia biasa yang membuka situs Wildberries ketika mereka ingin membeli sesuatu. Prajurit Rusia melakukan hal yang sama persis. Sejak tahap awal perang pada tahun 2022 hingga hari ini, pasukan Kremlin beralih ke Wildberries setiap kali mereka membutuhkan perlengkapan tambahan. Seperti yang dijelaskan oleh Pavel Lutsin, seorang peneliti senior di Center for European Policy Analysis di Rusia. Prosedur resmi sebagian besar hanya mencakup pengadaan senjata, jadi unit militer dan prajurit individu harus membeli banyak hal sendiri. Seragam, makanan, bensin, generator listrik, drone, mobil, sepeda motor, suku cadang. Itulah sebabnya barang-barang yang diperlukan untuk perang bisa dibeli di Wildberries. Itu juga alasan mengapa Wildberries menjadi target yang wajar dan sah bagi Ukraina. Karena Wildberries bukan sekedar platform belanja yang ramah bagi konsumen seperti yang dipurakannya. Ini adalah jaringan logistik militer yang luas dan tersebar, mengirimkan peralatan penting yang memungkinkan tentara Rusia menjalankan operasi mereka dengan lebih efektif dan membahayakan nyawa warga Ukraina. Para komandan Kiev menyadari hal ini. Mereka juga memahami bahwa peluang terbaik mereka untuk memenangkan perang bukanlah dengan berhadapan langsung dengan pasukan Rusia di garis depan, melainkan memutus jalur pasukan musuh dan melumpuhkan logistik mereka. Sementara gudang-gudang buri adalah bagian dari logistik tersebut, dan karena itu mereka harus dibakar. Ini membawa kita kembali ke peristiwa 18 Juli ketika Ukraina memutuskan untuk membawa kampanye serangan jarak jauhnya yang semakin efektif ke tingkat yang benar-benar baru.
Pasukan Kiev sudah melakukan banyak serangan sukses terhadap kilang minyak, pusat transportasi dan pabrik militer. Setelah menyadari betapa berharganya Wildberries bagi pasukan musuh, Ukraina memutuskan untuk menjadikan gudang perusahaan itu sebagai target prioritas utama. Gerombolan drone dirakit dan dikirim dari lokasi-lokasi di dalam Ukraina, memulai perjalanan panjang mereka melintasi perbatasan dan masuk ke wilayah udara Rusia. Ini bukan sekedar drone biasa. Banyak UAV Ukraina hanya dirancang untuk terbang selama beberapa menit sebelum menghantam target mereka. Drone-drone ini harus bertahan jauh lebih lama, menempuh ratusan mil untuk menyerang beberapa pusat logistik Wildberries terbesar dan tersibuk. Selama bertahun-tahun, Ukraina memang tidak memiliki teknologi untuk melakukan serangan seperti ini. Namun pada tahun 2026, Ukraina memiliki pasukan drone yang luar biasa, termasuk model seperti Firepoint FP-FP1, yang mampu terbang hampir 1.000 mil sambil membawa hulu ledak seberat hingga 120 kg. FP-FP1 juga dilengkapi dengan sistem pemandu inersia dan satrip untuk menemukan jalan menuju target mereka, lapisan pelindung penyerap radar untuk menghindari deteksi, serta sistem penanggulangan elektronik untuk menghadapi pengacau sinyal Rusia. Drone-drone ini termasuk UAV paling canggih dan efektif yang pernah dibuat, dan pada tanggal 18 Juli, beberapa di antaranya melintas di langit Tambov dan Elektrostal, dua lokasi yang memiliki satu kesamaan. Keduanya merupakan tempat pusat distribusi Wildberries yang besar. Pada malam hari, dalam lindungan kegelapan, drone-drone itu memasuki fase akhir perjalanan mereka. Operator Ukraina mengawasi dari jarak aman ratusan mil jauhnya saat UAV mereka mengarah ke targetnya. Perang akan segera memasuki fase baru. Drone pertama menabrak sasarannya, memicu ledakan besar di gudang di Tambov itu yang dibuka tahun lalu, memiliki cukup ruang untuk menyimpan hingga 54 juta produk sekaligus. Drone lain segera menghantam, bola api menyala kembali. Di Elektrostal, situasi yang sama terjadi saat beberapa drone menyerang. Salah satu pusat logistik terbesar Wildberries yang membentang lebih dari 360.000 meter persegi dan mempekerjakan lebih dari 8.000 orang. Penduduk setempat terbangun dari tempat tidur mereka dan bergegas ke jendela untuk merekam kekacauan yang terjadi, mengambil gambar dan video yang kemudian mereka bagikan dengan cepat secara online, menunjukkan gumpalan asap hitam besar mulai memenuhi langit di atas kota mereka, dan seluruh dinding gudang runtuh akibat panas hebat dari api di dalam gudang, serta di seluruh fasilitas sekitar. Para pekerja shift malam bergegas menuju pintu keluar saat kekacauan dan kepanikan memenuhi udara. Beberapa dihentikan oleh pengawas berhati dingin yang kabarnya menolak membunyikan alarm kebakaran atau memerintahkan evakuasi hingga detik-detik terakhir, lebih mementingkan keuntungan mereka daripada nyawa para pekerjanya. Karena pendekatan ini, meskipun sebagian besar karyawan berhasil keluar dari gudang dengan selamat, hal yang sama tidak berlaku untuk semuanya. Setelah serangan tersebut, pejabat Rusia melaporkan beberapa kematian dan puluhan luka-luka. Sementara CEO Wildberries Tatiana Kim bereaksi terhadap serangan tersebut di Telegram, menulis, "Malam yang mengerikan, peristiwa yang mengerikan, untuk perusahaan kami dan untuk negara kami. Rasa sakit ini tak terlukiskan dengan kata-kata." Sementara itu, Komandan Pasukan Drone Ukraina Robert Brovdi memiliki pandangan yang berbeda. Ini tentang menghancurkan dalam hitungan detik ilusi kehidupan nyaman di masa damai bagi penduduk negara agresor yang patuh, menyerang bagian paling sensitif dari zona nyaman para patriot kekaisaran biasa dan pendukung Putin. Dan ini baru permulaan. 20 Juli. Asap telah menghilang dari langit Tambov, debu mulai mengendap di Elektrostal. Tapi Rusia sudah tidak sama lagi. Rakyat negara itu terpaksa merasakan dampak perang dengan cara yang benar-benar baru. Banyak pedagang dan pemilik usaha beralih ke Telegram dan platform online lainnya untuk membagikan kisah kesedihan mereka, menjelaskan bagaimana sebagian besar persediaan bisnis mereka hangus terbakar selama serangan 18 Juli. Dan sejak saat itu, Wildberries diam-diam memperbarui kebijakannya untuk menghapus tanggung jawab keuangan atas barang yang hilang atau rusak selama serangan rudal atau serangan drone. Perusahaan tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi apapun kepada bisnis-bisnis ini. Namun perusahaan tersebut tetap menghadapi tagihan besar dan gangguan. Para ahli memperkirakan bahwa biayanya akan mencapai hingga 35,8 miliar rubel atau 457 juta dolar untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Tagihan yang begitu besar, sehingga perusahaan asuransi Wildberries sangat kecil kemungkinannya untuk menanggungnya secara penuh. Perusahaan yang telah menikmati begitu banyak kesuksesan dan dominasi di sektor retail Rusia selama bertahun-tahun, kini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan situasinya akan semakin buruk karena kawanan drone Ukraina lainnya telah memasuki wilayah udara Rusia. Bukan sembarang kawanan, melainkan salah satu kawanan terbesar sejauh ini. Diperkirakan, sekitar 400 drone telah lepas landas dari berbagai lokasi di seluruh Ukraina dan sedang melaju menuju target mereka. Beberapa menuju ke selatan, ke arah Laut Azov, di mana mereka bisa menargetkan dan menghancurkan beberapa kapal armada bayangan Rusia yang mengangkut minyak, gandum, dan sumber daya lainnya. Namun, sebagian besar dari kawanan itu langsung menuju pusat budaya, ekonomi, dan politik Rusia, yaitu wilayah Moskow. Saat mereka mendekati ibu kota negara itu, lapisan pertahanan udara Rusia mulai diaktifkan. Layar radar tiba-tiba dipenuhi dengan puluhan lampu berkedip saat sistem rudal mulai diaktifkan. Namun drone-drone itu terlalu kecil, terlalu cepat, dan terlalu banyak untuk bisa ditangani Rusia.
beberapa berhasil dijatuhkan, tapi banyak yang terus melaju menuju kota Podolsk yang terletak hanya 40 km di selatan Kremlin. Di sana mereka berpencar, beberapa menargetkan depot minyak lokal dan yang lainnya bergerak cepat menuju lokasi Wildberries lain di daerah Kolodino yang berdekatan. Salah satu pusat distribusi tertua dan terbesar milik perusahaan itu akan terbakar lagi, sementara warga Rusia setempat terbangun di tengah malam saat suara ledakan terdengar di sekitar mereka. Sementara beberapa orang mencari perlindungan, yang lain mengambil ponsel mereka dan merekam kekacauan itu. Saat hantaman, ledakan, dan kebakaran terjadi di seluruh fasilitas Wildberries, sejumlah besar stok terbakar menjadi abu. Tidak semuanya terkait militer, tapi tidak mungkin bagi Ukraina untuk hanya menargetkan produk militer saja. Karena Wildberries menjual berbagai macam barang, pilihan terbaik dan memang satu-satunya pilihan yang dimiliki para komandan Kiev adalah menargetkan semua gudang. Dan dengan melakukan itu, mereka mengirimkan pesan yang jelas kepada perusahaan tersebut. Keterlibatannya dalam perang tidak akan lagi ditoleransi dan aset-asetnya akan berisiko. Selama perusahaan itu terus memfasilitasi penjualan barang-barang yang mendukung mesin perang Kremlin. Seperti yang dijelaskan oleh Serhiy Kuzan, Ketua Pusat Keamanan dan Kerjasama Ukraina, alasan utama untuk menyerang Wildberries. Gudang-gudang tersebut adalah untuk mengganggu logistik Rusia dan pasokan barang dwiguna, elektronik penting, barang-barang yang dikenai sanksi, dan sejenisnya kepada tentara Rusia serta produsen senjata Rusia. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan dari semua ini. Melalui serangan-serangan ini, Ukraina juga membuat rakyat Rusia merasakan perang di negeri mereka sendiri. Ini memberi mereka sedikit gambaran tentang apa yang harus dialami orang Ukraina selama bertahun-tahun akibat agresi Rusia. Selama bertahun-tahun, orang Ukraina harus menyaksikan rumah mereka terbakar. Mereka telah melihat rumah sakit, sekolah, rumah, gereja, dan monumen budaya hancur menjadi puing-puing. Setelah serangan Rusia yang tiada henti dan tanpa belas kasihan, banyak yang melihat usaha mereka hangus terbakar atau terpaksa meninggalkan tempat mereka dibesarkan hanya untuk tetap bertahan hidup. Sekarang akhirnya Ukraina berada dalam posisi di mana mereka bisa memberikan kerusakan yang sama kepada musuhnya, tetapi mereka tidak beroperasi seperti Rusia. Mereka tidak ingin melakukan kejahatan perang, mengebom sekolah, dan meruntuhkan gedung-gedung tempat tinggal. Sebaliknya, mereka ingin fokus pada sasaran yang sah dan layak, sambil tetap mengirimkan pesan yang tidak bisa lagi diabaikan oleh masyarakat Rusia. Sebuah pesan yang mungkin, akhirnya, mendorong lebih banyak dari mereka untuk bangkit dan memberontak melawan rezim pembunuh yang menguasai mereka. Sebuah pesan yang hanya akan semakin keras mulai sekarang, 22 Juli. Ukraina menolak untuk mengurangi serangannya. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menyerang Rusia dengan lebih keras lagi, menargetkan bukan hanya satu, tetapi dua fasilitas Wildberries yang berbeda pada hari yang sama. Sekali lagi, drone serang jarak jauh lepas landas dari wilayah Ukraina, dipandu oleh pilot dan sistem navigasi internal mereka sendiri. Melintasi perbatasan dan menuju tujuan mereka bergerak ke arah tenggara menuju Krasnodar, kota terbesar dan pusat administrasi wilayah Krai Krasnodar di Rusia, dan kota kecil Nevenomisk di wilayah Stavropol, sekitar 150 mil lebih ke timur. Kedua kota ini memiliki sedikit kesamaan dalam hal ukuran dan penampilan, namun keduanya termasuk di antara lebih dari 200 pusat logistik yang diandalkan Wildberries untuk mendukung operasinya di seluruh Rusia dan internasional. Sekarang, setelah perusahaan menyadari bahwa gudang-gudangnya telah menjadi target militer, setidaknya mereka telah meningkatkan kemampuannya untuk merespons serangan-serangan ini. Begitu drone Ukraina terdeteksi, alarm berbunyi, memicu evakuasi massal di kedua fasilitas tersebut. Para karyawan bergegas menuju pintu keluar saat UAV semakin mendekat, dan dalam hitungan detik, hantaman pertama pun terjadi. Suara khas dan tak salah lagi dari ledakan hulu ledak drone kini terdengar hingga bermil-mil jauhnya saat kobaran api hebat terjadi di fasilitas Krasnodar. Gudang-gudang di Nevenomisk juga terbakar saat beberapa drone menghantam. Petugas darurat bergegas ke lokasi untuk mengendalikan api, namun kerusakan sudah terjadi. Sekali lagi, pertahanan udara Rusia terbukti tidak memadai, dan sementara Wildberries terbukti tak berdaya melindungi stok penjualnya dari amarah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merayakan serangan tersebut dengan mencatat bahwa kedua pusat itu terlibat dalam menyediakan komponen drone, peralatan navigasi, dan perlengkapan lainnya untuk tentara Rusia. Keesokan harinya, 23 Juli, laporan baru muncul tentang serangan lain terhadap Wildberries. Kali ini di sebuah desa kecil dekat kota Voronezh, hanya sekitar 105 mil dari perbatasan Ukraina, masih dalam jangkauan banyak drone Ukraina. Meskipun serangan ini tidak separah yang lain, tanpa kebakaran besar yang terjadi, lubang-lubang masih terlihat di atap gudang Wildberries, menunjukkan bahwa drone berhasil menembus bangunan dan berpotensi merusak atau menghancurkan stok di dalamnya. Pada 24 Juli, serangan besar-besaran Ukraina terhadap retail terus berlanjut. Drone-drone dikirim menuju kota terbesar kedua di Rusia, Sankt Petersburg, rumah bagi beberapa pusat logistik Wildberries yang sangat besar, termasuk pusat distribusi Shushari yang luasnya lebih dari 100.000 meter persegi, pusat Uchina Zavod yang menangani sejumlah besar barang dari penjual Wildberries, dan kompleks Krasny Bir,
yang sedang secara aktif diperluas oleh perusahaan untuk menangani beberapa barang terbesar dan terberat yang dijual di platformnya. Ratusan ribu pesanan Wildberries ditangani di fasilitas-fasilitas ini setiap hari, dan Ukraina hampir saja membakarnya di tengah malam drone Ukraina memasuki wilayah udara kota. Saint Petersburg adalah salah satu bagian Rusia yang paling terlindungi karena ukurannya, jumlah penduduknya, dan pentingnya secara budaya. Tetapi tetap saja tidak memiliki pertahanan yang cukup untuk menghentikan serangan ini. Beberapa UAV berhasil ditembak jatuh, tetapi banyak lagi yang terus melaju. Suara dengungan khas mereka membangunkan penduduk setempat dari tempat tidur saat mereka bergegas menuju gudang Wildberries. Tiba-tiba, banyak ledakan terdengar, menimbulkan gelombang kejut di seluruh kota saat beberapa gudang di kompleks Sushari dan Uchina Zavod terbakar. Penduduk merekam kejadian itu saat api menjilat udara dan menara asap membumbung tinggi hingga menutupi bintang-bintang di langit malam. Gubernur Regional Alexander Drozdenko terpaksa mengonfirmasi bahwa drone kembali menyerang Saint Petersburg. Bandara kota itu juga harus menangguhkan operasional saat kebakaran masih berkobar. Dan jika para bos Wildberries mengira bahwa Saint Petersburg adalah satu-satunya target Ukraina malam itu, mereka benar-benar keliru. Dalam beberapa jam, serangan tambahan, ledakan, dan kebakaran juga dilaporkan terjadi di pusat logistik di Tver, di mana asap tebal juga memenuhi udara, dan di kota Simferopol di Crimea, di mana Wildberries juga beroperasi. Dalam rentang waktu 1 minggu saja, drone Ukraina menyerang setidaknya 9 pusat logistik Wildberries, mulai dari Rusia Selatan hingga wilayah Leningrad di utara. Mereka menghancurkan inventaris senilai miliaran dolar dan mempengaruhi sekitar 552.000 meter persegi ruang gudang. Sekitar 10% dari total kapasitas Wildberries. Mereka membuat banyak pemilik bisnis frustrasi dan marah dengan banyak yang melampiaskan kemarahan itu kepada para pemimpin negara mereka. Karena terus melanjutkan perang yang jelas-jelas tidak mereka menangkan dan karena terbukti tidak mampu melindungi rakyat serta infrastruktur mereka. Yang lebih penting, serangan Ukraina juga melumpuhkan salah satu jaringan logistik militer terbesar yang selama ini beroperasi secara diam-diam. Terlihat di permukaan seperti pasar online biasa, namun diam-diam memungkinkan para tentara membeli segala sesuatu mulai dari komponen drone hingga rompi anti peluru. Dengan melakukan ini, Ukraina justru semakin memperdalam krisis rantai pasokan yang dihadapi militer Rusia. Saat ini, tentara Kremlin sudah kesulitan dengan perlengkapan berkualitas rendah dan kesulitan mendapatkan pasokan yang mereka butuhkan. Serangan terhadap Wildberries memperparah masalah-masalah ini, membuat hidup semakin sulit bagi tentara Rusia biasa dan membuat peluang kemenangan Moskow semakin kecil. Sampai jumpa di medan perang berikutnya.